Di hari Jumat, kalau awak tiba dahulu sama berkorban dengan seekor onta. Kalau tiba ni nomor 2 sama berkorban dengan seekor sapi. Kalau tiba ni nomor 3 sama berkorban dengan seekor kambing. Kalau tiba ni kambing sama berkorban dengan seekor ayam. Aku kadang-kadang lah tiba lah katip naik ke mimbar lah selesai usaha ayam letak 2 ayam saya dah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini akan kita coba sampaikan tentang adab-adab di dalam kita berdoa kepada Allah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau dalam kitab Adabud Du'a. Yang pertama Bapak dan Ibu, di dalam kita berdoa itu adab atau etika akhlak awak di dalam kita berdoa. Yang pertama adalah minal awqatis syarifah, memilih waktu yang mulia untuk berdoa. Itu adab pertama di dalam kita berdoa. Supaya doa kita kabul, kita pilih waktu yang mulia untuk berdoa. Waktu yang mulia adalah Ramadan sekali setahun. Itu di dalam bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu yang mulia bagi kita untuk berdoa. Itu makanya kalau dalam bulan Ramadan itu banyak kita berdoa, baik di solat wajib ataupun di solat sunat. Bukan berarti di doa Ramadan awak tak berdoa doh. Ke bulan Ramadan saja Ustaz. Tak doh. Kemudian waktu yang mulia untuk berdoa adalah Jumat di dalam setiap pekannya. Atau ambil ibu kalau melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita usahakan kita capek waktu doa. Akan kita umumkan 1/2 jam atau 20 minit sebelum waktu Jumat kan selalu kita umumkan. Supaya apa? Supaya kita untuk bersiap-siap menunaikan. Itu balasan pahala. Jadi Jumat di dalam setiap pekannya itu adalah waktu yang mulia bagi kita berdoa. Apalagi majalah khatib naik mimbar, kalau bisa kita baca surah Al-Kahfi sampai habis, dibawa di musaji, solat tahiyatul masjid. Kemudian solat sunat wudu. Selesai waktu wudu tadi itu, kita disunahkan namanya solat sunat wudu. Lah selesai waktu tahiyatul masjid, lah selesai waktu solat sunat wudu, maka berzikirlah awak. Mungkinlah selesai berzikir, lah selesai waktu berdoa, kemudian membaca surat Al-Kahfi. Masih panjang, masih ada 20 minit lewat waktu mulai. Kalau awak lebih awal datang, kita ambil Al-Quran, kita mengaji membaca surat Al-Kahfi. Itu kondisi waktu yang mulia bagi kita berdoa Jumat di dalam setiap pekannya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, waktu yang mulia dalam kita berdoa itu adalah di sepertiga malam terakhir di setiap malam. Di sepertiga malam terakhir di setiap malam itu bangunlah kita untuk bertahajud, berdoalah kita di kala itu. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang sangat mulia bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah wak solat sunat, sesudah wak solat di musaji, tiba wak di rumah langsung solat sunat witir. Beko tu tiba di rumah lalu awak lain. Sesudah awak lalu malam jam 2 atau 2:30 jago awak sampai subuh untuk tahajud. Kuliah serupa tu Ustaz, kuliah, tapi tidak usah ditutup jo witir lain. Bantu Ramadan pun serupa tujuh. Kalau lah witir awak di musaji bersama-sama berjamaah di situ. Malamnya kalau jam 2 atau jam 3 awak jago untuk solat tahajud saja lain dan tak perlu ditutup jo witir. Boleh kita kawajokan serupa itu Ustaz, sebelum awak lalu untuk solat witir dulu. Boleh. Apa kata Rasulullah? Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, engkau termasuk orang yang berhati-hati. Kemudian datang lagi sahabat Rasulullah bin Khattab bila melaksanakan solat witir ini.
walaupun tidur sejenak baru beliau melaksanakan solat witir. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Engkau termasuk orang yang bersungguh-sungguh wahai Umar. Jadi ada orang melaksanakan solat witir menjelang kalalo, ada orang melaksanakan solat witir walaupun laluk sebentar. Kalau pada itu pemahamannya sudah. Karena itu yang dilakukan oleh Abu Bakar dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau lah jago jam 2, jam 2:30 atau jam 3 malam tu malaki subuh, awak tak lalu berdoa awak di situ. Kemudian kita baca Quran. Setiap ayat setiap huruf dari Al-Quran itu dia akan datang untuk menolong kita di yaumul qiyamah nanti, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf Al-Quran yang kita baca itu Bapak dan Ibu, dia akan datang di yaumul qiyamah nanti akan menolong orang-orang yang membacanya. Jadi kalau ada orang yang membaca Quran, ada orang yang menghafal Quran, ini bukan radikal. Tapi menteri ini radikal itu lah diganti. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, di sepertiga malam terakhir di setiap malam itu adalah waktu yang mulia bagi kita berdoa. Kemudian yang keempat adalah Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Itu waktu yang mulia bagi kita dalam berdoa. Makanya Rasul kalau di 10 malam terakhir itu beliau melaksanakan iktikaf sampai rambut beliau itu dijulurkan kepala beliau ke jendela rumah beliau, kemudian disisirkan oleh Aisyah dari dalam rumah beliau. Karena batas rumah Rasul dengan masjid Rasul itu adalah dinding seperti ini. Seperti dinding ini ada jendela, kemudian di sebelah itu adalah rumah Rasul yang sekarang menjadi kuburan Rasul. Sekarang di dinding-dinding rumah Rasul itu ditutup, kemudian diletakkanlah Al-Quran orang yang mengaji di dalam raudhah itu. Makanya Bapak dan Ibu kalau pergi ke Makkah, ke Madinah, sempatkan bagi awak untuk membaca Al-Quran, kemudian kita izinkan kepada orang yang menjaga di dalam raudhah itu atau dalam masjid itu untuk diletakkan Al-Quran awak di situ. Dibaca juga, mudah-mudahan dipanggil awak balik untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah berikutnya. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, adab di dalam berdoa adalah minal awqatis syarifah, memilih waktu yang mulia. Yang pertama Ramadan sekali setahun, yang kedua Jumat dalam setiap pekannya, yang ketiga di sepertiga malam terakhir di setiap malam, kemudian yang keempat di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah memilih keadaan yang istimewa di dalam kita berdoa. Kata Abu Hurairah, keadaan yang istimewa itu yang pertama adalah inda saffi sufufi sabilillah, ketika kita mengatur shaf barisan berperang membela agama Allah. Ketika agama Allah kau dihina oleh orang, ketika agama Allah ini dicaci oleh orang, kemudian kita hadir berkumpul, kita atur shaf. Kata Abu Hurairah, di saat kita mengatur barisan shaf seperti itu untuk membela agama Allah, itu adalah kondisi istimewa berdoa. Itu makanya tanggal 8 balik, bulan 2 balik, hari Jumat kapatang kita berdoa di subuh pagi di situ. Di Masjid Hidayah Jalan Imam Bonjol Abu Miwit pun itu yang mendoakan. Kenapa? Karena saudara kita umat Muslim Indonesia berkumpul untuk mencari dan menuntut keadilan dan untuk membela ajaran agama Allah ini. Itu yang pertama, kata Imam Abu Hurairah, keadaan yang istimewa itu adalah waktu mengatur barisan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, inda nuzulil ghaib, ketika turun gerimis. Mulai gerimis tiba, awak kapai balik ke rumah Pak Haji John Harmen, ajan awak mengutuk Allah. Lah hujan hari dah pada awak ajan. Berdoalah di saat waktu gerimis tiba itu. Karena kata Abu Hurairah itu adalah kondisi yang istimewa dia awak berdoa. Awak sedang dalam perjalanan kok ke pasar, kok kapai balik, kok ke Matampai, dia awak kapai balik hujan hari. Alhamdulillah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai manfaat bagi kami. Itu doa awak. Ada sampai mau dia tolong, cuaca nak bersahabat. Emang cuaca
cuaca pun tak bersahabat, berarti seolah-olah kita melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah terlambat lawak pai. Jadi seolah-olah apa yang diciptakan Allah tu menyiksa bagi kita tu tak boleh di dalam kita beragama pada ibu. Zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena hujan itu adalah rahmat yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah lagi hujan. Mungkin awak kondisi awak yang nak meminta hujan, mungkin nak membutuhkan hujan, tapi mungkin ada tempat-tempat yang lain yang butuh hujan. Maka ketika ada hujan mulai gerimis, berdoalah kita, karena kata Imam Abu Hurairah itu adalah waktu yang istimewa bagi kita berdoa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Imam Abu Hurairah adalah inda iqamis salat, ketika salat akan didirikan. Dalam riwayat yang lain dikatakan adalah bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Itu adalah kondisi yang istimewa berdoa. Waktu awak yang 7 minit ko durasi komat kita pada ibu, kita gunakan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba dalam musajid, selesai waktu solat sunat 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Kalau ada yang waktu waktu solat sunat qabliyah, solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'diyah ini kita karajokan kalaulah masuk waktu lahazan wa di musajid awak ko bapa dan ibu, baru kita mulai solat qabliyah sebelum. Lah sudah awak masuk dalam musajid, solat tahiyatul masjid, kemudian solat sunat wudu, dah selesai azan solat sunat qabliyah, lain memungkinkan dia wak solat sunat qabliyah kita tambah 2 rakaat lain, hampir rakaat sebelum solat fardu kita solat sunat qabliyah. Kita usahakan sesuai dengan kondisi. Tapi kalau kondisi waktu tinggal 2 minit lainnya, indak tak kaja ada wak solat sunat. Sebab kalau solat kan wak tanang-tanang nak capek-capek bantu itik mandi je. Kadang-kadang ada solat tu ada selesai tagaklah rukuk. Ada selesai rukuk dan tagaklah balik hantar hapus saja dibaca. Tak sempurna dia. Kalau dah kurang dari 3 minit, kalau wak tak nak solat tu tenang kita menikmati setiap gerakan. Maka bacaan-bacaan awak di dalam salat itu seperti itu. Mungkin tinggal 2 minit lah, atau 1,5 minit atau setengah minit. Kita cari posisi berdoa awak di situ. Itu adalah waktu yang istimewa untuk berdoa. Dan dicari lo kawan untuk pemota. Anda balik tadi. Mota dia kadang menyalakan malaki azan, malaki maghrib. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Imam Abu Hurairah, keadaan yang istimewa pada waktu mengatur barisan membela agama Allah, pada waktu turunnya gerimis, kemudian pada waktu solat akan didirikan, atau antara azan dan qomat. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali tentang adab-adab di dalam berdoa gitu. Yang ketiga Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berdoa menghadap kiblat. Usahawan bagi kita doa untuk menghadap kiblat. Kalau memungkinkan bagi awak untuk menghadap kiblat. Kalau doa nak menghadap kiblat, Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar, Samiun. Allah Maha mendengar. Misalnya awak kelompok dua, awak madu kasinan. Kau kalau diputar si kau, ada kondisi serupa itu, silakan berdoa seperti itu. Tapi kalau dengan serupa itu, awak sudah zikir untuk bisa awak madu kiblat, menghadap kiblat. Utamakan bagi kita untuk bisa menghadap kiblat, karena itu adab di dalam bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, firdaus saut, merendahkan suara. Awak ke berdoa atau awak ke tahlil, ada di sebelah awak orang solat. Maka awak yang berdoa dan bertahlil tadi kita lambaikan. Aja sampai kita solat kancang-kancang berdoa, kancang-kancang atau berzikir kancang-kancang pada orang solat di sebelah awak tak dua orang. Itu makanya Bapak dan Ibu, kenapa kita merendahkan suara itu? Karena ayat yang turun di Makkah menerangkan janganlah kamu berdoa itu melengking-lengking atau suaramu setingginya. Karena ayat itu turun di Makkah. Kalau di Makkah, jangankan kamu doa berzikir kancang-kancang lewat pada ibu. Solat saja nampak dia Abu Jahal, Abu Lahab, dia tangkuk itu. Itu asbabun nuzul ayat itu. Ayat yang melarang kita untuk berdoa dengan keras-keras, itu ayat itu namanya ayat yang turun di Makkah.
Ayat yang turun di Makkah itu karena kondisi waktu itu Bapak dan Ibu, kalau ada umat-umat Islam yang ada di sekitar kota Makkah itu melakukan ibadah, ditangkuknya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi, jangan kita bayangkan Bapak Ibu 3 balik tahun Nabi di kota Makkah itu, Nabi akan salat mengimami di depan pintu Ka'bah, kemudian umat muslim sekeliling Ka'bah. Tidak, Nabi salat di dekat Ka'bah itu sebelum beliau pergi hijrah ke kota Yasrib, ke kota Madinah. Beliau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut oleh Abu Jahal dan Abu Lahab yang menjaga dan mata-mata kafir Quraisy. Itu ayat yang turun di Makkah tentang jangan kita berdoa dengan tinggi-tinggi, dengan suara yang melengking-lengking. Tapi ketika Rasul sudah hijrah ke kota Madinah, 10 tahun Nabi berada di kota Madinah sebelum beliau meninggal. Ketika Rasul bersama para sahabat berzikir di dalam Masjid Nabawi itu, kedengaran sampai ke halaman Masjid Nabawi itu. Artinya apa? Karena di Madinah tidak ada lagi dilarang, maka boleh kita berzikir kencang. Aku kadang-kadang ada Allah, ada berdoa ni kancang-kancang salah, ada berdoa lembek-lembek salah. Jadi saya ancaklah berdoa, nak berdoa salah itu dia. Maka di sinilah konsep pemahaman ayat yang turun di Madinah mengatakan seperti itu, ayat yang turun di Makkah mengatakan kondisi seperti itu. Sahabat Rasul berzikir bersama Rasul, kemudian bacaan zikir itu pun kedengaran di luar di halaman pelataran Masjid Nabawi itu. Begitu orang berdoa. Jadi kalau kita berdoa membaca tahlil kare-kare, silakan. Aja datang lo awak beko bangsa bid'ah nak aku. Memang malas antiang nak ngaji. Itu tak boleh, kita jangan sampai kita di dalam kita beribadah ini saling menyalahkan. Kenapa? Karena di dalam konsep selagi kita beribadah itu sesuai dengan ajaran agama dan itu hanya masalah furuk, masalah ranting, silakan. Jangan kita perbesar perbedaan. Selalu saya sampaikan dan saya tekankan. Kalau ada orang mungkin bismillahnya jahar, ada bismillahnya sir, adanya yang pakai kunut, adanya yang indah. Tiba awak di kampung awak solat di situ. Rupanya imamnya bismillahnya nyusirkan. Oh bid'ah mah nak aku. Nak apa dulu dia awak tu. Sembahyanglah sama dia. Nah, ketika kita berhadapan di Masjid Syafi'iyah berzikir bismillahnya dijaharkan, ikuti. Kenapa? Karena itu tidak membatalkan ibadah salat kita. Karena itu juga dilakukan perbedaan-perbedaan khilafiyah itu sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, di dalam kita berdoa itu merendahkan suara kita dalam kita berdoa. Kemudian yang kelima, Allah yatakallafa syada' fi du'a. Jangan bersikap berani kepada Allah di dalam berdoa. Contohnya, ya Allah, dalam kondisi pandemi ini kau ya Allah, agihlah gua sakit walaupun sakit, ya Allah, anak doa model itu. Itu terlalu berani kita meminta. Ya Allah, agihlah gua sakit, rezekimu seluas langit dan bumi ini ya Allah. Begitu kita meminta. Aku kadang-kadang ya Allah, agilah kau sakit walaupun anakmu dulu sakit, jadilah ya Allah. Mintalah kadang-kadang. Allah tu maha besar dan maha kuasa. Kalau kita dalam berdoa, ya Allah ampunilah kami ya Allah, dosa kami sebanyak buih sebanyak pasir di pantai, kan banyak dosa. Ya Allah ampunilah kami ya Allah dengan kekuasaan dan dengan kemaha-agunganmu ya Allah. Aku kadang-kadang dia terlalu berani, ya Allah ampunilah kami ya Allah, kalau Engkau mau mengampuni kami. Tadi ampuni kau mati ya lah. Itu kan terlalu berani gitu berdoa. Itu berdoa yang tidak punya ilmu. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, adab di dalam kita berdoa, jangan bersikap berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hendaklah kita berdoa itu at-tadarru wal khusyuk. Berdoa dengan rendah hati dan khusyuk. Ya Allah, kalau awak khusyuk dengan dipejamkan mata, berdoalah awak. Tapi kalau dipejamkan mata tak kalau awak buka mata awak. Kadang-kadang beko itu pejam mata. Aku pula tak kalau orang lain sesuatu kan? Kan malu jadi dia. At-tadarru wal khusyuk, rendah hati dan khusyuk kita di dalam berdoa itu. Ketika berdoa, ada usaha macam-macam papan pengumuman. Teruskan sebab berdoa ya. Adi mahalo kadang-kadang doa tu tak sampai. Wah berdoa tapi baca dia jam iqamah tinggal 2 minggu lain.
Ani mana ka doa waktu ka sampai ada connect, ada signal antara hati waktu ya Allah. Nyalangkanlah di khusyuk dakwah. Adu dikabulkan ya Allah. Apalagi kalau doa kadang-kadang matu macam ni dan salat awak kan. Macam ni tulisan kaligrafi lah awak lain macam ni pengumuman. Untunglah tak ada pengumuman dan pengurus di atas jika pengumuman dalam tali belakang. Kadang-kadang ada loh di satu masjid diletakkan pengumuman di samping. Sambil doa. Uang anak yatim 3 juta. Pembangunan masjid hari juta. Kadang-kadang ada malu kadang-kadang awak berdoa dan berzikir tu kan yang uangnya. Semua awak ketika berzikir Subhanallah, 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 Subhanallah. Ada kadang-kadang baca Subhanallah, Subhanallah. Oh pendukung 03 baru punya nampak bajunya kan tak jadi dia. Pendukung ada gambar bola di bajunya kan ada orang berzikir ya. Tapi maton tak kamar ya. Itu namanya tidak at-tadarru wal khusyuk namanya. Jadi baca ketika kita berzikir, kita saja kata sampai sudut awal Subhanallah atau mungkin katakan awak Subhanallah, Subhanallah. Yang kita baca tu kita resapi di dalam diri awak tu Bapak dan Ibu, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, adab di dalam kita berdoa kata Imam Al-Ghazali, ayyujzimat du'a wa yuqinal bil ijabah. Hendaknya ia menjazamkan doanya dan yakin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjazamkan itu memusatkan kepada hati awak, baso yakin doaku akan dikabulkan ya Allah. Ya Allah, begitu berat perjuangan umat Islam hari ini ya Allah. Mereka yang punya kuasa tapi mereka celakakan para ulama kami ya Allah. Maka hancurkan orang-orang yang mencelakakan dan membenci agama Islam ini ya Allah. Yakin doa itu dihancurkan oleh Allah orang-orang yang mencelakakan dan membenci agama Allah. Itu doa kita. Jadi harus ada sebuah kebulatan dan keyakinan hati kita di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyaqtata'ad du'a bi zikrillah fala yabda'u bisu'al. Kata Imam Al-Ghazali, hendaklah ia mulai dengan menyebut nama Allah, jangan langsung kepada permintaan. Harus kita mulai dulu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dulu Allah. Allahumma fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang keempat, baru masuk doa awak. Doa selamat nikah kah, doa khitan kah, doa akikah kah, atau doa naik rumah kah, atau doa selamat wisuda anak wak kah, atau apa doa? Itu yang kampek. Dan pertama doa memuji Allah, dan kedua, dan pertama pembuka doa, kemudian doa memuji Allah, kemudian doa kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, kemudian dan ketiga doa untuk orang tua, baru dan kampek masuk doa awak. Menjadi awak diundang itu doa awak tu. Yang pertama doa naik rumah Ustaz, bacon gak cik dua tangga, agak dua bagian doa. Sudah tu doa lain, doa selamat anaknya lah nikah, bacon lo gak dua bagian lo. Itu tentang cara-cara adab-adab di dalam kita berdoa. Beko sabalun kita tutuilah dengan doa Rabbana zalamna, doa tobatnya Nabi Adam. Baru dengan bersolawat, dengan doa Rabbana atina, dan dengan bersolawat. Doa tidak akan dikabulkan, tidak akan sampai kepada Allah kalau di akhir kita berdoa itu kita tidak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, dalam tata cara di dalam kita berdoa kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali,
jangan kita langsung masuk kepada permintaan. Sudah dimulai acara, dibuka doa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Langsung saya minta. Ini kata Imam Al-Ghazali, kurang beradab namanya. Ayyaftatah doa bi zikrillah fala yabda'u bisu'al. Hendaklah dia mulai dengan menyebut nama Allah dan jangan langsung kepada persoalan permintaan kita. Itu adab-adab di dalam kita berdoa. Kemudian yang ke-9, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berdoa itu menyesuaikan dengan kondisi. Kondisinya kalau orang meninggal, banyak doa tentang orang meninggal. Kalau doa orangnya minta akikah, doa akikah berbanyak tentang doa akikah. Kalau mungkin orang tu mungkin kabar balik, banyak doa untuk dimudahkan urusan orang. Itulah guna kondisi-kondisi. Ada sampai orang akikah dibaca doa selamat nikah, tu kan nak nyambung. Maka kita di dalam berdoa itu harus kita konekkan dengan dari sesuai dengan kondisi. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi adab-adab di dalam kita berdoa kepada Allah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau. Ada 9 adab-adab di dalam kita berdoa. Maka hendaklah kita berdoa sesuaikan dengan hati kita, khusyukkan hati kita. Dikala kita berzikir pun juga kita seperti itu. Maka hendaklah kita berzikir sambil kita juga berdoa. Hendaklah kita at-tadarru wal khusyuk, rendah hati dan kita khusyuk di dalam berzikir. Di dalam kita berzikir Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, pusatkan pikiran kita ke bacaan zikir awak. La ilaha illallah. Di dalam hati kita dan pikiran kita tidak ada Tuhan selain Allah. Kita berzikir ketika kita membaca tahlil, maka pusatkanlah i'tikad kita, pemahaman dan pikiran kita itu kepada konsep syahadat tauhid dan syahadat rasul. La ilaha illallah. Apa yang tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa Allah. Sifat Allah yang 20 itu termasuklah di dalam hampir kalimat itu. Ada kalimat nafi, ada kalimat isbat. Itu makhluk. Jadi bukan asal menggeleng kepala. La ilaha illallah. Anak saya menggeleng kepala. Tahan di situ. Kalau orang mengaji tarikat, tahan di musuh di sebelah kanan. La ilaha illa Allah. Dia bukan ke dalam hati. Jadi bukan asal membaca tahlil menggeleng-geleng. Kadang-kadang kan dia anak-anak muda gini apalagi anak dia kan. Kadang-kadang jadi geleng-geleng. Kadang-kadang bawa dulu kapalo kawan kan. Ada yang membaca tahlil. Tapi kalau bagi kita yang memahami dan meresapi kalimat tauhid itu, siapkan diri kita basuh berzikir itu kita hanya berhadapan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, sekiranya mungkin ada Bapak dan Ibu orang tua kami yang mau bertanya, saya silakan. Karena Allah sudah menyampaikan apabila hambaku berdoa maka Allah akan menjawab doa. Jadi kalau lagi berdoa dijawab ya Allah. Rajinlah kita meminta. Persoalan dikabulkan hari ini, dikabulkan atau tidak, itu urusannya Allah. Yang penting kita berusaha. Usaha awak berdoa tapi angkat tangan waktu menghadap ke kiblat, angkat tangan waktu berdoa. Bahkan Rasul ketika berdoa begitu hajat beliau tinggi Bapak dan Ibu, beliau angkat tangan beliau setingginya sehingga sampai nampaklah ketiak Rasul itu putih wangi oleh para sahabat Rasul. Tapi kadang-kadang ada Rasul itu juga beliau ketukkan kedua tangan beliau, ketiak beliau itu beliau berdoa. Ada adab-adab dan cara-cara dalam kita berdoa. Terlihat kondisinya. Maka hendaklah kalau kita berdoa itu menghadap ke kiblat dan kita angkat tangan, tanda kita serius meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di setiap doa yang kita mohonkan dan kita munajatkan kepada Allah, mudah-mudahan doa kita itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan, perbanyaklah kamu meminta doa karena kamu tidak tahu doa dari mulut siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Rasul juga kawan
Doakan kami ya Ustaz. Yo. Doakan kami ya Bu. Yo. Leh sehat Bu. Alhamdulillah barakai doa. Tayo leh di doa tidak. Tapi begitu awak dengan kawan-kawan awak saling mendoakan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, baik yang hidup, wal amwat maupun yang sudah meninggal. Maka berdoalah awak, baik orang yang masih hidup doa dewa, orang yang telah meninggal doakannya dewa. Persoalan sampai tak sampai itu tak karaju awak. Kadang-kadang kan ada orang yang tak sampai awak doa Ustaz, amunya bersubuh awak cuba mati dulu kan. Cuba mati di kubur di jambuan aku baca dari musa jihad kan. Oh tu dibaca Yasin tinjau dibaca doa. Ayo tak sampai dah puasa balik kata balik kan akan bisa dikaji, bisa diteliti doa kan. Tapi kalau kita sudah menyangkut masalah alam gaib dalam prinsip ilmunya, maka kepada yang itu kita wajib beriman dari apa yang Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kepada Ibu ya. Silakan. Ustaz, boleh awak berdoa misalkan tidak dalam keadaan berwudu atau tidak dalam keadaan suci? Contoh Ustaz, misalkan awak wudu ala batal, kemudian dapat berita atau informasi apakah itu duka atau suka, jadi awak tidak berdoa, misalkan kemanakan terima di universitas terbaik atau kemanakan dari musibah, karena pengen berdoa walaupun tidak dalam keadaan berwudu, misalkan dalam keadaan kotor. Ya, jadi kalau kita berdoa, saya selalu sampaikan, kalau kita berdoa itu hendaklah kita dalam keadaan berwudu, lebih diafdolkan kita dalam keadaan berwudu. Tapi ketika kita memang ada suatu kondisi yang mungkin tidak sempat berwudu, langsung kita berdoa, silakan, tidak jadi masalah dan itu tidak ada larangan. Tapi bagi kita yang mungkin bisa kondisi kita untuk melakukan berwudu kita, maka hendaklah kita berwudu dulu, kemudian baru kita berdoa tersebut. Jadi kalau kemana-mana kita berwudu, kemudian ada sesuatu hal kita langsung berdoa karena kita dalam kondisi berwudu. Maka tadi saya wirid di Baitur Rahman di Duri Timur, saya sampaikan dalam kondisi apapun selalulah kita berwudu. Jadi mana tahu dalam kondisi kita berwudu tadi ada sesuatu hal yang menyebabkan kita bersyukur atau berdoa kepada Allah, kita bisa langsung. Kenapa? Karena kita sudah dalam keadaan berwudu. Diusahakan, diutamakan bagi kita lebih bagus kita dalam keadaan berwudu. Begitu bagus. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari materi kita malam hari ini, yaitu tentang adab-adab di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada salah dan janggalnya kepada Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.